harus masa si aku. Ada egonya saya nyanyi. Kalau jadi masak habis kompor tendang-tendangin melakinya. Awat kok, jangan kita lagi gedeg buat melaki juga kalau selawat jadi adem. Ayo bang berantem. Gue kesel dulu dari kemarin. Sebelum berantem selawatan, gitu, gak apa-apa. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depannya. Komarun, 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 Sinan Nabi, Komarun. Dia laki senyum aja gitu. Mau lakinya bininya Rodia dibalikin Rodia. Ya dawala ya anak. Bininya kesel ya Toibah Rodia. Anak kan ikut lagi kecil aja. Emak selawatan mau bapak ikut aja bocah. Ya Jumalu ya Jumalu. Bocah kok. Ya Masya Allah luar biasa selawat cinta. Ini Nabi Zainal Anbiya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramat, segenap para ustadzah, para guru, para orang tua, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Mushola Al-Makmur, kaum ibu Al-Mukarramah, Umi Ustadzah Haja Asmana, Ketua Mushola Al-Makmur Al-Mukarram Ustadz Haji Sanwani, dan para guru-guru ustadzah yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya segenap ibu-ibu jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita pada sore hari ini dalam rangka awasnya perlindungan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, mari kita teladani akhlaknya Rasulullah SAW dan menjaga akidah serta ukhuwah Islamiyah. Itu ya temanya. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita, cinta kita kepada Rasulullah SAW, kumpul kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Ibu hadirat jamaah yang berbahagia, Maulid merupakan salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang nanya, emang Maulid Allah yang nyuruh? Ya Bu, ada yang nanya begitu. Hakikatnya yang nyuruh kita maulid ya memang Allah. Mana buktinya? Jelas ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Itu kalau bahasa kitanya, kata Allah begini nih, contoh tuh Nabi, contoh begitu kok kira-kira. Contoh tuh Nabi. Timbul pertanyaan lagi, Ustadz apa yang saya mau contoh? Nabinya udah kagak, bener kan Bu? Ini logikanya begitu. Rasulullah kan udah wafat, apa yang dicontoh? Kalau Ustazah Haja Asmana orang masih jogro, bener kan? Gampang dicontoh, guru kita gampang dicontoh, orangnya masih ada. Nah ini nabinya udah nggak ada. Berarti kalau Rasulnya udah nggak ada, kita disuruh pelajari riwayat sejarah Rasul. Makanya di Rawi udah sering kita baca kok.
Di Rawi ada tuh, kan kita sama Rawi apal banget sampai kulit-kulitnya apa. Buka Rawi dah tuh. Ada pengarang Rawi padahal udah ngomong, nah nujironum bidal harami haramil ihsani wal. Ada di Rawi, kita baca mulu itu. Kami ini yang ngarang Rawi bener-bener tetangganya Masjidil Haram. Nahnu min qaumin bihi sakanu, bahkan kami tinggalnya di situ. Dari sebelum aman Makkah sampai aman Makkah. Berarti ini yang ngarang Rawi ini benar-benar temennya Nabi. Maulid dari dulu udah ada kok, maulid udah ada dari dulu, udah ada maulid, udah ada. Jadi maulid bukannya bid'ah, bukan. Justru udah ngaku ini ceramahnya saya. Tuh. Bu, jadi maulid bukan bid'ah. Yang bid'ah itu apa? Ya ulang tahun. Bid'ah tuh pekerjaan orang stres. Ketahuan lilin mau ditiup dinyalain. PA juga itu ya kok. Lilin mau ditiup dinyalain, habis dinyalain dia tiup. Kan mati tuh lilin. Hidup pakai nyanyi panjang umurnya, panjang udah mati panjang umur. Nih. Makanya Rasulullah yang kita peringati kelahirannya hari ini, beliau dijuluki apa? Dijuluki Zainal Anbiya, penghias para nabi. Rasulullah dikatakan penghias para nabi, kenapa? Karena nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di Rawi kita baca an Atha ibni Yasar an Ka'ab bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sibran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatatuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Di Rawi ada foto Syarafal Anam, ada Maulid ada. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat sampai hatam total, dia hafal semua. Dia ajarkanlah sama anaknya yang namanya si Anto. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin nih ya kitab Taurat sampai hatam total. Illa sifran wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya jangan-jangan. Kalau kata bapaknya simpen-simpen. Orang tua dulu mah tuh begitu. Anak dulu mah nurut kata kok. Dulu mah kita dipelototin sama orang tua, takut, nunduk kita. Nah bocah sekarang jangan-jangan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan emaknya jelongok, emak kalau bener kan kok ya? Anak dulu dengar kata, kalau kata bapaknya simpen. Falamma mata abi fatatu, ketika bapaknya meninggal dunia, Yasar mati nih kok. Dibuka itu kotak, ternyata yang selembar yang disimpan dalam kotak tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acang-acang. Zainal Anbiya. Yang kedua, Rasul dikatakan Zainal Anbiya. Di mana-mana musuh nggak demen kok sama kita, nggak ada musuh kita, bener kan? Tapi Rasulullah musuhnya demen. Musuh kita kan setan, jin, belis. Iya belis tuh. Bohong. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib bu, demen banget ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. Kalau sekarang namanya pemburu hantu kali. Udah habis sekarang dibabat sama pesulap perak. Bu, Suad bin Qorib jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada sholawatan. Busyrolana nilnal muna zalan ana wafalhana. Jin pada selawatan semua kok. Makanya Suad bin Qorib
kaget, waduh jin gue stres ini, siapa yang disolawatin orangnya belum ada. Bayangin Nabi mau lahir, jin pada solawatan. Makanya kalau ada orang kagak depan solawat, nggak depan maulid, manusia itu lebih jelek daripada jin. Dia teman grandong, teman genderwo, kuntilanak, sundel bolong, rombongan tuh. Makanya selawat mbak, lawat. Mama mau paling getol dah, ibu mak ngaji aja selawatan mulu, bener bu. Satu kemari wong, kalau ngaji Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, belum lagi gabungan PKK, belum lagi gabungan BKMT, bukan? Wah selawatan mulu ngaji dia datang, mik dicolok, ampri dipasang. Panggil atu-atu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ibu nyari pengajian, jangan lupa ya Rodia, Romlah, Saroh, ngaji roh lo kumpul. Panggilin teman-temannya sambil nungguin datang teman aja selawatan mak mengaji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi mama adinul lana wal aqulana gitu. Assalamualaikum, lu nyampe Ji, usaha belum sono Ji, ya waladul lana wal kullu lana dinul lana. Ya Allah kok itu kalau di Mesir kan selawatan itu buat perang, itu tentara itu yel-yelnya bunga begitu, adinul lana wal aqulana wal adul lana wal kullu lana, begitu dia semangat. Tapi pindah ke Indonesia versinya lain, adinul lana lana nenek kelater ngantuk. Ya Allah, selawat mbak. Ustaz saya lagi head, ada lagi halangan baca selawat boleh? Lah boleh, tetap ada pahalanya. Ustaz ada wudhu, nggak ada wudhu bagaimana? Nggak ada wudhu baca selawat tetap berpahala. Bahkan baca selawat ibu dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, tetap ada pahalanya. Tuh selawat tuh membaca juga. Makanya orang dulu amalannya nggak banyak kok, mak kita menatu, tapi istiqomah selawat dibaca, masak, nyuci, goreng tempe, enak kita dengar. Ya Allah, sebenarnya anak baca selawat goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin lin nabi wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin. Saking khusyuknya kopi tempe hangus, pas lakinya makan marah-marahnya, lu ngapa tempe hangus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawat. Oh, lu goreng tempe sambil selawatan? Iya bang, mari gua makan tuh tempe. Hitung-hitung gua makan tempe selawat. Kita lagi gedeg bermelaki juga kalau selawat jadi adem. Ayo bang berantem, mulai kesel dulu dari kemarin. Sebelum datang selawatan, gitu, gak apa-apa. Laki kita namanya Komar, tunjuk aja depannya, Komarun, Komarun, sinilah Nabi, Komarun, dia laki senyum aja gitu. Mau lakinya bininya Rodia, dibalikin Rodia, ya dawala ya anak, bininya kesel ya Toibah, Rodia. Anak kan ikut lagi kecil aja, mak selawatan mau bapak, enggak aja bocah, ya Jumalu bocah kok. Masya Allah, luar biasa selawat cinta. Ini Nabi Zainal Anbiya. Kemudian Rasul dikatakan apa? Azgal azkiyah, manusia paling bersih di antara yang bersih. Kalau kita beda kok, nih kemana-mana nih kita bawa kotoran di perut kita, kotoran banyak di perut, kemana aja kita bawa pasti ada kotoran. Tapi Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah buang air tehnya hilang. Nabi buang air tehnya hilang. Nabi buang air tuh tehnya hilang. Saya juga tahu di sini banyak yang buang air tehnya hilang. Buang air pinggir kali itu bukan hilang, kanyut dia bodoh.
waktu Rasulullah mau lagi perang Badar, Rasulullah kan pengen buang air. Sahabat ngomong, Nabi jangan kemana-mana, buang airnya sini aja dah, mas saya aling-alingin pakai kain. Rupanya nih sahabat penasaran, pengen tahu juga bagaimana sih bentuk kainnya Nabi. Kelar Rasulullah buang air, sahabat tengok ke belakang, boro-boro ada, bekasnya nggak ada. Kenapa? Rasul ya miski wa tibi, Rasulullah badannya bau minyak misik, laler nemplok di badan Rasulullah, Rasul lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, betah banget itu, ya Bu. Maka Siti Aisyah istri beliau, Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin, Siti Aisyah habis dilapin diciumin sama beliau, Masya Allah. Makanya ibu kalau main bakti melaki begitu, laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, sini bang minyak kasturi bang, sini bang, rasain bawa perengus po. Nabi Zainal Anbiya Azgal Azkiya, kemuliaan akhlaknya kita udah baca semua di rawi. Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji mengutip dalam satu karangannya, apa kata beliau? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Rasulullah orangnya sangat pemalu. Beliau Rasulullah orangnya sangat tawadu. Nabi orangnya maluan kok. Pernah satu hari Nabi naik ke atas Ka'bah, dan dari Ka'bah lagi rusak, angin kenceng niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya, betisnya kelihatan oleh orang dari bawah. Nabi turun, mukanya pucat, malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis doang kelihatan malu, tibang betis kelihatan malu, tibang betis. Ini kan orang sekarang urat malu udah pada putus semua. Nenek-nenek pikirannya di mana tau, naik motor Mio pakai kaos nablak buat udah kayak ketek pada kelihatan dulu, bunyi lagi. Kirain kenal pot motor, kagak taunya kulit ditiup angin aja. Ya Allah, ini kudu kita tanami buat anak-anak perempuan kita biar supaya pakai jilbab. Jaga tutup aurat. Jilbab itu kan bukan yang kita pakai di pala. Ini yang di pala ibu ini namanya kudungan. Beda antara kerudung dengan jilbab. Yang disebut jilbab pakaian yang gombrong, yang nutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Kalau sekarang ada cewek kudungannya bagus, hijabnya keren, cakep, tapi pakai kaos ketat, celananya ketat, secara hukum agama masih haram. Kenapa? Karena apel masih kepanjang. Apa lagi nyaki-nyaki lagunya? Udah Pak? Diapain? Oh biar kelihatan. Ya, udah. Bawa lagi tembok bang, kali ada orang. Bu, ini luar biasa Nabi. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati enggak sombong kok. Bicara pangkat, Rasulullah paling tinggi pangkatnya, lebih tinggi dari 124.000 nabi, lebih tinggi dari 313 rasul. Rasulullah luar biasa, dijamin masuk surga oleh Allah, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang udah dihapus, diusak, ditipek, digebek, udah gak nemu. Dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah pangkat tinggi, kagak sombong sama sekali. Kita kata Allah pangkat baru timbang bintang 2 aja pakai nembak orang, najong banget. Iya kan kok? Iya. Saya juga banyak bintang saya. Timbang bintang kaleng, saya juga punya banyak kaleng tempelnya di pundak. Iya Bu. Jangan mentang-mentang pangkat tinggi, jabatan tinggi, seenak-enaknya semena-menanya merakyat. Bener kok? Ini ceramah begini kita omelin dia, bukan kita omelin, kita ingetin jangan begitu. Sadar, orang disebut pejabat karena ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Ya Bu. Ih, coba-coba ibu pakai baju atasan 2, kagak ada bawahannya lah. Atasan sama bawahan harus nyambung. Ya Allah. Ya kadang-kadang kaya dikit, baru kaya dikit udah sombong banget, ditegur agak nengok. Mentang kaya jalan agak nginjek tanah. Dilana kali. Ya Allah kok. Pangkat tinggi gak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, gak marah. Iya Bu, mana buktinya? Rasulullah waktu mau ke masjid aja kan diludahin kayak apa kok? Nah sejarahnya kita tahu, diludahin dari atas cok, nengok atas senyum Nabi, besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi, ketiga harinya lewat diludahin lagi, tetap senyum terus, keempat harinya lewat nggak ada yang ludahin kok. Nabi penyari-nyari.
tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Dari tadi saya tengok aja. Saya lewat sini juga biasanya ada langganan saya. Kok sekarang nggak ada langganan saya ya? Langganan apaan ya Rasul? Diludahin. Ya Allah, si fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Saya nggak tahu, COVID kali. Buru-buru kok Rasulullah pulang ngambil makanan, nengokin. Padahal yang sakit yang meludahi Rasul sampai depan pintu rumahnya yang sakit. Assalamualaikum. Nah lagi sakit malah kepuruk kok, gak kesebalik. Lagi kepuruk aja kedinginan yang rintih. Gue aja habis vaksin kali. Agak kasihan. Bu, ya Allah, assalamualaikum. Ngomong dia, siapa di luar? Saya siapa? Muhammad. Muhammad mana ini? Muhammad Rasulullah. Langganan ente. Kaget kok dikata langganan. Masuk Rasul, duduk yang sakit, ngomong, sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin. Sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, kamu lebih dulu jenguk saya. Saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam kok lantaran akhlak, enggak marah. Lagi jalan-jalan, lagi weekend, Rasulullah lagi jalan berduaan sama Siti Aisyah. Ada orang kafir lewat ngasih salam. Dia kan beri salamnya lain. Kalau kita kan assalamualaikum, dia asyammualaikum. Syammun artinya racun. Asyammualaikum ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Ya Allah, Nabi dikata mampus kok. Enggak marah lah. Yang marah Siti Aisyah, dibalikin ke orang. Asyammualaikum wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab. Begitulah memang dari dulunya perempuan. Dikasih satu ngulangin tiga, banyakan dia. Ya Allah. Nabi pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu, balikin aja, wa alaika. Assalamualaikum ya Muhammad, wa alaika. Mampus tuh Muhammad, lu juga. Tuh, artinya begitu kok. Enggak marah Nabi mah, kok sayang banget. Dikatain lagi ceramah di Taif, dilemparin kotoran onta Nabi, ditimpukin pakai batu, berdarah jidatnya Rasulullah. Marah? Kagak. Yang marah malaikat Jibril, nggak tanggung bu. Jenderalnya malaikat marah, datang ke Rasulullah ngasih tawaran, Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibarin kotoran kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin buat tibarin? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Sombong amat. Itu kalau bahasa kita. Ngapa emang? Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini saya ceramain mak bapaknya nggak ada yang beriman, terus saya tungguin anaknya. Siapa tahu anaknya ninggang, anaknya kan beriman. Jibril tambah kesel. Anak bagaimana bapak Muhammad? Bapaknya kalem, anak kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh anak. Udah gue tibarin, jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Siapa tahu cucunya beriman. Terus mau apa kamu? Saya doain aja deh. Yang nimpukin didoain, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk hidayah buat mereka yang kagak ngerti. Yang nimpukin saya, karena dia kagak ngerti kok. Nabi, ya Allah, kalau model saya digituin, udah enak banget tawaran begitu. Umpama Tile lagi ceramah nih, lemparin batu, umpama nih belakang malaikat Jibril, Tile, bagaimana kalau Monas gue cabut, gue timbalin buat orang yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril lah, mampusin aja udah. Saya kata gitu aja. Bener kok. Iya, kalau Nabi mah luar biasa, syadidal haya wa tawadhu, rendah hati, kemuliaan akhlaknya. Baca lagi dirawi, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen nama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi mau orang miskin kok sayang banget. Makanya Nabi doanya, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Ini doa Nabi, ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah
kok baca doa begitu. Sedek. Nggak pakai doa begitu emang udah turunan kita kok ya. Ya Allah, orang miskin, bapak miskin jatuh di anak kebelangsak bisa kita. Ya Allah, Nabi doanya. Bahkan Rasulullah nyuruh, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita pada terbalik. Gila orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil gak kelar-kelar, tuh Ustaz 1000 dibaca, seribu dibaca. Bila yang miskin mati tahlil 30 biji kelar, kelar deh ya. Suek banget. Ya kok, jangan macam-macam sama orang miskin. Nabi sayang sama orang miskin. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah luar biasa. Karena sekarang ini kebanyakan kan udah nambah banyak lagi orang miskin gara-gara Covid. Kemarin 2 tahun kita yang berusaha pada bangkrut semua, kerja pada PHK. Ya kok, kebanyakan lagi. Kita doang disuruh 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Red. Kita 3M disuruh, dia 17M korupsinya. Habis duit bansos diubah semua. Bener Bu? Makanya untung kita tinggal di Jakarta, alhamdulillah bansos nggak pada kekurangan, tiap minggu dapat ya. Program jalan semua, bahkan penanganan COVID terbaik se-Indonesia DKI Jakarta di bawah beliau, luar biasa. Hari ini beliau terakhir menjabat di DKI Jakarta. Kita butuh sosok pemimpin yang cerdas, ganteng, keren, berani ya Po. Udah taraf internasional, dikatain, dibully, dihina, enggak pernah marah kok, enggak pernah dibalikin sama beliau. Akhirnya karya nyatanya luar biasa, JIS terjadi, alhamdulillah rapi, udah Formula E juga lancar semua, alhamdulillah. Enggak ada yang cari celahnya, enggak ada salahnya. Orang bener disalah-salahin mulu ya kok. Ketakutan itu dia yang pada nyala-nyalain buat 2024 jadi presiden, bener kan? Bener, enak batu dah, iya. Makanya besok saya mah pilih dia aja udah. Bener kok, saya pilih aja udah. Nabi tuh kalau jalan sama nenek-nenek di belakang ngiringin Rasulullah. Bukan berarti mau ngiatin bokongnya nenek-nenek, kagak. Apa yang mau dilihat? Kenapa di belakang Rasulullah? Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولم